Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana anit tafriqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan utama adalah ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul di majelis yang mulia ini, di Taklim Niabah, dan mudah-mudahan langkah kita semua ke tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal yang soleh. Amin ya robbal alamin. Naib beserta staf, para ikhwan sekalian, kami mendapat amanah undangan untuk menyampaikan materi. Tema besarnya tadi sudah disampaikan ya, walaupun sedikit dikoreksi ya, Adik. Al-Quran, solusi problematika masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang, dunia akhirat. Lengkap ya. Kalau masa kini saya ingat dulu waktu Profesor Amin Rais meresmikan surat kabar pertama milik Muhammadiyah, namanya Masa Kini. Ya waktu itu dikritis, nggak akan lama majalahnya karena hanya masa kini. Sekarang sudah tidak ada surat kabarnya. Ya masa kini terus ya. Terus masa kini itu jamak dari miskin ya. Jadi masakin, jadi miskin terus, nggak pernah kaya. Jadi kita masa kini dan masa yang akan datang insya Allah. Kalau dikaitkan dengan judul, memang begitulah fungsi Al-Quran. Sejak zaman dulu sebagai sejarah, masa kini yang kita jalani bersama Quran sampai masa depan, bahkan sampai akhirat. Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya, insya Allah. Alhamdulillah, tadi juga di nasihat yang pertama sudah disampaikan betapa sesuai dengan judulnya nih, solusi problematika atau masalah. Problematika atau masalah. Berarti ada masalah ya para ikhwan. Ibu-ibu punya masalah, Bu? Punya, makanya datang ke sini, Bu ya. Yang datang ke sini berarti orang-orang yang bermasalah. Kelihatan dari wajah-wajahnya nih. Ya termasuk saya juga lah. Dia namanya dunia kan selalu menghadapi. Apakah setelah mati menghadapi masalah?
Justru masalah terbesar itulah karena tidak ada pertolongan lagi. Ketika ditanya mungkar nakir, dimintai pertanggungjawabannya. Kalau di dunia kan masih bisa minta tolong yang lain. Jadi sampai akhirat terus ada masalah. Kecuali tadi Quran. Quranlah solusinya. Jadi gitu ya, alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ilmu, majelis yang penuh berkah. Para malaikat rahmat berada di sekitar kita sehingga kita merasa tentram, lupa utang. Nanti keluar masjid ingat lagi utangnya. Katanya mikirin utang. Utang itu jangan dipikirin ya Bu. Utang jangan dipikirin, tapi utang dibayar. Tunai maupun dicicil ya. Masya Allah kita udah taklim ke sini yang seneng-seneng aja ya Bu ya. Jadi masalahnya nggak akan berat-berat, nggak tafsir segala macam, kita yang lapang-lapang aja insya Allah. Baik, kalau makalahnya sudah ada di web saya alifarhansani.com. Linknya sudah saya kirim ke Naib, boleh dikirim ke Ivan. Ini panjang materinya. Kalau dibagi menjadi 5 bab. Kalau satu bab 1 jam berarti 5 jam. Gimana Bapak Ibu, siap 5 jam? Jam 4 ya. Saya yang nggak siap karena jam 4 ada amanah musyawarah bersama AWG Pusat untuk persiapan acara ke depan. Insya Allah ya. Harusnya nih acaranya 2 jam 10 sampai jam 4, tapi karena sudah di booking dulu oleh Naib ya, jadi yang pagi saya nggak ikut yang di Cilengsi, ikutnya yang sore. Karena saya akan memaparkan materi kurikulum Al-Quds untuk SMP, SMA, termasuk MI sampai ke perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi STI, alhamdulillah saya dan Imam sudah menyampaikan materi Al-Quds semester kemarin, 1 semester penuh. Sebenarnya di Riasah Kapuk ya, sudah dimulai, baru 2 kali pertemuan ya Pak Rois. Materi Al-Quds masih ada 8 kali pertemuan, berarti 6 kali pertemuan lagi. Kemarin terhambat, jadi 1 buku selesai. Nanti Ikhwan di Riasah Kapuk semuanya menjadi duta Al-Quds ya, karena selesai bukunya. Nah, nanti waktunya diatur lagi. Baik, bab pertama tentang rasa syukur kepada Allah. Kalau kita membaca pembebasan Al-Aqsa di dalam surat Al-Isra ayat 1 sampai 10 ya. Itu di ayat yang kedua Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari, kita baca bersama sama Bu, bareng-bareng. Surat Al-Isra ayat 1 dan 2 ayat. Ini sebagai landasan kajian kita, Al-Quran, pembebasan Al-Aqsa dan rasa syukur. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal bani Israil hudal li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'nuh innahu kana 'abdan syakura. Nah ini jadi rasa syukur, 'abdan syakura. Nabi Nuh itu bergelar 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selalu mengucapkan
Alhamdulillah. Itulah Nabi Nuh. Mau makan, selesai makan, alhamdulillah. Selesai, bahkan akan mulai merajut bajunya, alhamdulillah. Selesai pekerjaan, alhamdulillah. Pergi kemana, alhamdulillah. Makanya beliau termasuk abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Kita harus memperbanyak bacaan alhamdulillah. Bisa hadir ke sini, alhamdulillah. Masih bisa ketemu sama ikhwan akhwat, alhamdulillah. Masih bisa utang, alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah. Yang dipinjemi innalillahi, ini minjem terus nih. Masya Allah. Itu nikmat juga kan, kadang minjem kan kadang nggak boleh karena ada perlu mungkin. Itu juga sebenarnya nikmat, cuma nikmatnya harus dibayar ya, nyicil lah sekarang. Jadi kita selalu alhamdulillah. Kadang kita lupa ya termasuk saya, mengawalinya dengan bismillah, mengakhirinya dengan alhamdulillah. Mau naik motor ya deh, bismillahirrahmanirrahim, baru di starter sampai selesai alhamdulillah, matiin. Jangan hanya di dalam hati, di lisan juga, supaya telinga kita minimal dengar alhamdulillah. Itu yang selalu diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, masya Allah. Nah, karena kita nggak bisa setiap waktu, maka selesai sholat minimal, itu minimalnya mengucapkan tahmid berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah dihayati. Jangan sekedar cepatnya, tapi dihayati alhamdulillah, nikmat yang banyak. Alhamdulillah masih bisa bersyukur, alhamdulillah masih berada dalam jamaah. Itu pokoknya nikmat-nikmat yang banyak, itu nikmat alhamdulillah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Dan apabila kita semua mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan kita sanggup untuk menghitungnya. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 18. Nikmat yang sangat banyak. Di dalam ini sedikit penjelasan, di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan. Jika manusia berusaha menghitung nikmat yang tercurah kepadanya, niscaya tidak akan sanggup memenuhi hitungannya, baik jumlahnya maupun jenisnya. Jumlahnya sangat banyak, jenisnya juga beraneka rupa. Karena itu, nah di akhir ayat itu Allah menyebutkan, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun terhadap kalian. Kenapa Maha Pengampun? Karena Allah memaafkan kekurangan kita karena kurang pandai bersyukur. Kita nggak pandai bersyukur aja Allah masih bisa mengampuni, maafkan. Coba, itulah hebatnya Allah sebagai Maha Pengampun. Manusia berbuat dosa pagi, siangnya minta maaf, Allah maafkan. Malamnya berbuat salah, paginya minta ampun, Allah ampuni, istighfar setiap waktu. Makanya kenapa sholat dibikin 5 waktu, itu ada rentang, kalau dalam bahasa pendidikan psikologinya. Pagi waktunya banyak, pekerjaan banyak, untuk bermaisah kan banyak berbuat dosa, yang sengaja, yang tidak disengaja, yang direncanakan. Ada nggak dosa yang direncanakan? Loh, kok merencanakan dosa? Saya mau ketemu dia, saya nggak akan salam. Aku udah direncanakan. Masa dosa direncanakan? Pembunuhan berencana, nah itu ada hukumannya sampai diringankan ya. Nggak ada hukuman mati, jadi hukuman seumur hidup. Nah itu urusan sanalah, keadilan tuh. Urusannya dia kepada Allah tuh. Karena banyak berbuat dosa, kasih waktu duhur untuk istighfar, nanti sholat istighfar. Duhur sampai asar, asar maghrib, isya sampai subuh. Lah isya sampai subuh gimana? Kan lebih banyak untuk tidur. Nah sekarang bagaimana supaya tidur kita diampuni oleh Allah? Malaikat mendoakan kita. Hebatnya orang beriman, tidurnya pun didoakan oleh Allah, malaikat. Gimana Bu, pengen tidurnya didoakan malaikat? Gimana caranya? Berwudu sebelum tidur, baca doa sebelum tidur, dan zikir-zikirnya. Udah capek saat pulang sampai rumah kamar blek langsung tidur, ya udah nggak didoakan. Setan datang menggoda dia, tengah malam bangun. Aduh, masya Allah. Itu hebatnya orang beriman, tidurnya pun beribadah. Ini bab 1 nih, baru bab 1. Masih 4 bab lagi deh. Saya ringkas-ringkas saja nanti. Kita tidur, sebelum tidur berwudu, ya doa-doa bacaan yang singkat-singkat lah, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa mau tidur. Nah begitu tidur,
setiap gerakan kita ngulet ngulet nih bahasa. Ini bahasa Jawa itu memang hebat ya. Kadang ada yang nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, setiap menggeliatnya kita, dengkurnya kita, itu malaikat mendoakan kita, Masya Allah. Kalau sebelum tidur kita bersuci dan berdoa. Sampai syaitan itu takut terhadap, ini ada dua kelompok nih. Satu orang yang melek, tapi dia jahil, tidak berilmu, ilmu Islamnya dikit. Sama orang yang tidur, tapi dia orang yang alim, orang yang dia memahami Al-Quran. Syaitan tidak jadi menggoda. Kenapa? Takut dengan orang alim yang sedang tidur. Itulah pentingnya taklim ya, supaya kita menjadi alim itu mengamalkan ilmunya. Nah, ini yang pertama, bab rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada pengantin muda ya, kemarin saya memberikan nasihat di daerah Ciledug itu. Resep dari ini pengantin muda maupun pengantin yang lama juga nggak apa-apa deh, yang kedaluarsa boleh deh. Ya kan kita kan ingin abadi Bu ya, ingin langgeng dunia akhirat bersama satu keluarga di dunia sampai di surga, amin. Ya Rabb, ajak semua keluarga sampai ke surga, jangan sendirian Pak. Ini kalau taklim ajak anaknya, jangan suka sendirian, bareng satu keluarga. Kalau ke masjid, bapak-bapaknya ke masjid, ajak anaknya. Supaya bareng-bareng ke surga. Walaupun berat, saya juga berat, tapi terus aja berusaha. Jadi itu, kita sampai mana tadi nih? Nasihat pengantin ya. Kuncinya cuma dua, sabar dan syukur. Saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan juga, sabar dan syukur. Udah kuncinya, karena bagi orang beriman itu dua-duanya hebat. Ketika diuji dengan kelapangan dia bersyukur, ketika diuji dengan kekurangan dia bersabar. Kata pepatah dulu sekarang mungkin udah nggak berlaku, nggak ada pedatinya ya Ustaz Samsudin. Hidup itu seperti roda pedati, sekarang nggak ada pedati. Anak sekarang nggak tahu, ya ganti pepatahnya, hidup seperti roda Avanza. Nah baru paham dia. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita sedang lapang, suatu saat kita akan diuji. Jadi kita harus menabung hemat. Ketika sedang di bawah, kita jangan putus asa karena masih ada harapan. Dia harapan ke depannya. Sabar dan syukur. Makanya ketika saya ingat cerita guru besar saya waktu di Yaman, rupanya dia dapatnya dari Indonesia ceritanya. Saya malah dapatnya dari Yaman. Dia dengarnya dari Indonesia malah katanya. Nah, saya ceritakan di sini nih. Sepasang keluarga, suaminya namanya Pak Syukur, istrinya namanya Bu Sabaria. Masya Allah. Ada yang namanya Pak Syukur nih. Mohon maaf, ada kesamaan nama bukan kesalahan kita. Saya dengerin ceritanya, cuma ketawanya terlambat Bu. Saya ketawanya terlambat karena ceritanya diterjemahkan dulu sama imam waktu itu. Waktu cerita yang ngerti bahasa Arab kayak Imam Setia Solo sekarang kan. Terus Ustaz Azroi, ya dia ketawa. Saya belum ketawa Bu, begitu diterjemahkan baru ketawa saya. Saya almarhum saya Siamnya melihat kita tertawanya terlambat, ikut ketawa juga. Orang Indonesia ini terlambat ya. Terlambatnya tertunda. Jadi ini sedikit aja karena kan kadang-kadang bahasa cerita itu lebih masuk. Saya ingat dulu cerita nenek-nenek dulu kan waktu mau tidur kan didongengin. Kalau acara Rajaban, Mulutan itu selalu cerita. Jadi ceritanya, ini namanya cerita ya, bukan dalil. Hanya untuk tambahan aja. Pak Syukur dan Bu Sabaria. Kenapa disebut Pak Syukur? Karena dia orang yang selalu bersyukur. Suatu sore Pak Syukur lagi duduk di ruang tamu sambil buka WA. Sambil senyum-senyum sendirian. Nah, Bu, hati-hati Bu. Kalau suaminya senyum-senyum sendirian buka WA, patut dicurigai. Sama suami sendiri dicurigai, jangan. Patut disyukuri ya. Masih bisa tersenyum daripada manyun, coba. Bu, pilih suaminya tersenyum apa manyun? Ya, tersenyum lah. Tapi tersenyum sendirian itu saat yang bikin saya nggak nahan nih. Suaminya tersenyum, kemudian istrinya Bu Sabaria datang dari dalam bawa kopi,
bawa gorengan, mendoan, bakwan, pisang goreng lengkap deh. Sambil bawa kopi panas, bawa ke depan. Istrinya Sabaria ngelihat suaminya senyum sendirian. Ini panggilannya udah beda nih Bu. Kalau dulu Mas, AA, setelah punya suami, Pak E kan, setelah punya cucu, Mbah He kan. Sabar Pak ya, mau Pak dipanggil Mbah. Saya dipanggil kakek, tulang-tulangnya langsung lemes katanya. Ini saya bawa uminya tuh katanya, jangan panggil nenek, kenapa? Jadi remuk tulang-tulangnya. Panggil umi aja katanya. Masyaallah. Ya emang faktanya udah begitu ya. Ya udah terima aja lah. Dasar nasib ya. Udah jadi kakek nenek ya, terima aja ya. Pak mana kok senyum-senyum sendirian? Ada WA dari siapa nih? Aduh, udah. Sama saya juga deh, kadang-kadang sama ada WA dari saya, Bi. Siapa Bi? Ya jawab ini dari Dewi Persik nih, baca aja nih. Kalau nggak percaya. Harus terbuka, silakan aja terbuka gitu. Iya, ini saya lagi senyum-senyum karena saya bersyukur. Bagaimana saya tidak bersyukur punya istri yang soleha, istri yang cantik, istri yang taat, istri yang sederhana, Masya Allah. Istri yang punya kepribadian ya, punya rumah pribadi, mobil pribadi, kendaraan pribadi. Masya Allah, pokoknya gimana nggak bersyukur, maka namanya Pak Syukur. Masya Allah. Terus istrinya karena namanya Sabaria, ya sudah Pak, mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke dalam surga, amin ya robbal alamin. Terus sambil nyicipin gorengan, karena ini sama-sama pendidikan, suaminya nanya, saya mau konfirmasi nih Bu konfirmasi apa? Konfirmasi orang dapur ngerti konfirmasi. Sama gimana maksudnya? Lo tadi ibu katanya ngomong masuk surga bareng-bareng, itu maksudnya gimana? Iya Pak, kata Ustadz Ali, Ustadz Afta itu, surga itu dimasuki oleh orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Maksudnya gimana nih, masih belum paham? Iya. Bapak senyum terus lihat saya karena Bapak selalu bersyukur. Saya lihat Bapak selalu bersabar ya. Ketawanya terlambat nggak apa-apa Bu. Saya juga ketawanya terlambat. Lihat Bapak segitu doang. Iya, lihat Bapak segitu doang, gaji nggak nambah-nambah, ubannya nambah malah, ya udah saya sabar aja deh. Ya Bu, itu kuncinya Bu ya, sabar dan syukur. Bab 1, sekarang bab 2. Semuanya sudah bersyukur, alhamdulillah. Semuanya sudah bersabar, alhamdulillah. Ketika mendapat kenikmatan, Rasul mengatakan alhamdulillah bi ni'mati tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah, segala kesempurnaan kenikmatan. Ketika diuji pun Rasul masih bertahmid, alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, terima kasih, bersyukur atas semua ujian. Karena ujian mengandung hikmah. Betapa banyak orang yang diuji, hikmahnya kan di belakangan nanti tahunya, ternyata hikmahnya sungguh luar biasa. Dulu jamaah haji tahun berapa, ada yang berangkat sudah dari mana, namanya macet. Begitu sampai pesawatnya sudah terbang, sudah pergi, dia mengucapkan inna lillahi, terlambat ya Allah, gimana tiketnya angus nih, udah marah-marah. Berapa jam kemudian informasi pesawat yang berangkat tadi terjadi kecelakaan di darat. Innalillahi apa alhamdulillah? Alhamdulillah, innalillahi. Untung saya tidak ikut pesawat yang tadi, nah tahunya baru belakangan. Nah ketika kita diuji dengan kekurangan, diuji dengan musibah, kita tetap ya innalillahi wa inna ilaihi raji'in. Kemudian kita tetap bertahmid kepada Allah, pasti ada hikmah di belakang. Bab 1 tentang rasa syukur, bab 2 tujuan hidup. Setelah kita bersyukur, kemudian kita memahami tujuan hidup kita itu apa sih. Nanti sampai kepada yang disampaikan Naib tadi, sepintas saya mendengar, sampai ke jihad, pembangunan masjid, nanti akan sampai ke situ. Tapi tahapan kedua, tujuan hidup. Saya kalau masuk kelas pertama biasa ngasih pre-test dulu. Apa cita-cita kamu? 1, 2, 3, 4. Apa tujuan kamu? Kita mengingatkan anak-anak tujuan hidup kita.
Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya ibadah. Lalu tanya Ustadz, kalau tujuan hidup ibadah berarti kita sholat terus tuh 24 jam. Nah, ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang khairomato. Ada yang sudah ditentukan syarat rukunnya, ada yang umum sifatnya. Yang sifatnya ditentukan syarat rukunnya, sholat, dari salam sampai takbir, puasa, dari buka sampai dari sahur sampai buka, dan itu sudah ditentukan syarat rukunnya. Nah, ada ibadah yang sifatnya umum. Misalnya bekerja di perusahaan tertentu, membuat itu sifatnya umum, silakan pekerjaan apapun silakan, yang penting pekerjaannya halal. Tadi disebutkan buruh, saya hanya buruh, hanya pekerja kasar, dan jangan dianggap hina. Selama halal itu lebih mulia daripada dia pejabat publik tapi dia korup. Betul nggak? Jadi bukan soal tinggi rendahnya, enggak, soal kejujurannya dan kehalalannya. Pejabat publik, oknum, tidak semua, yang baik juga banyak. Yang jelek lebih banyak lagi. Sekarang naudzubillah, korupsinya sudah merata vertikal horizontal sehingga sulit karena saling menutupi. Ini yang sulit sekali. Karena permasalahannya tadi disampaikan, bukan kita kurang orang pintar, bukan kita kurang orang hebat, bukan kita kurang punya orang yang berwawasan, enggak. Kita kurang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Kurang orang yang takwa. Kalau dia takwa, insya Allah dia bisa mengendalikan dirinya. Ya, jadi tadi kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pejabat, yang tadi buruh, pejabat segala macam, yang penting dia pekerjaannya. Ini yang sifatnya umum. Ibadah sifatnya umum. Kebersihan lingkungan, ya, membersihkan got segala macam, bismillah, niat ibadah dicatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, nah Islam itu justru memberi contoh kebersihan ini. Kalau dulu Allah yarham Imam almarhum Muhyiddin Hamidi, karena saya ikut beliau sekitar 10 tahun ya sebagai sekretaris pribadinya. Beliau melihat, dia ke rumah ikhwan siapa aja, cuma ini yang membuat saya deg-degan. Kenapa? Karena kalau setiap ke rumah yang dia datangi pertama kamar mandinya dulu. Dia ingin lihat kamar mandinya gimana nih. Bukan soal mewah enggaknya. Karena disitulah letak kebersihan, dimulai dari situ. Bener nggak? Bener. Nanti saya mau mampir ke rumah dia nih. Saya pertama ke kamar mandinya dulu. Ada apa? Jangan banyak cucian ya. Kebersihan. Nah, kan katanya an-nadzafatu minal iman. Kalau ke masjid, yang dilihat apanya dulu? Toiletnya. Di Malaysia, ini menantu saya, anak saya kan di Malaysia yang pertama. Itu sebulan sekali. Ini di Indonesia mungkin nanti kita sampaikan ke yang mau mimpin, calon pemimpin ya, khusus masjid ya. Sebulan sekali diadakan kunjungan dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama. Kunjungan kemana? Ke toilet, WC tiap masjid dan musola. Hebat, luar biasa tuh. Kunjungi masjidnya. Kalau masih bau, di training cara membersihkannya, dikasih alatnya, dikasih obatnya deh, sehingga benar-benar bersih. Bukan hanya bersih, bersih, keset dan wangi. Itu cirinya kamar mandi di Malaysia. Saya ke Terengganu, ke Melaka, ke Kuala Lumpur, itu hampir rata-rata masjid negara atau masjid yang di bawah Departemen Agama lah kalau kita ya. Pemerintah itu terjaga kebersihannya. Karena rutin ya sebulan sekali ada kunjungan. Nah kita ya sebelum ada kunjungan takmirnya mengadakan. Kemudian yang kedua warung-warung, ini luar biasa. Departemen Kesehatan, Departemen Agama yang mengurusi halal. Ciri-cirinya tidak boleh ada satu lalat pun di kantin itu, di kedai. Nah kalau ingin mendirikan warung, yang mau mendirikan warung di training dulu Pak. Training bagaimana kebersihan, kehalalan. Kalau kita mau bikin warung aja kan. Ini luar biasa, kita belajar dari negara sebelah. Ternyata sampai sedemikian rupa tingkat kebersihan. Itu wujud dari takwa.
Takwa diwujudkan dalam kebersihan sehari-hari. Nah, ini uraiannya banyak di dalam surah Ali Imran 102, 103 yang sering disampaikan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berhenti di situ, lanjutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena ini wanya ini kan tambahan, lanjutan takwa. Bagaimana bertakwa? Berjamaah. Berjamaah itu wujud dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu selanjutnya. Bagaimana mewujudkan takwa? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali kamu mati. Bu, kita nggak boleh mati. Mau mati nggak? Mau kan? Nggak mau. Tapi pasti mati nggak? Mati. Kemarin saya di ibu-ibu pengajian, saya tanya. Ini saya tanya sekarang juga di ibu-ibu. Nih, Bu, mau masuk surga nggak, Bu? Mau. Syaratnya mati dulu. Mau mati nggak? Sekarang. Belum saat, belum siap. Sangune si kurang, Bu ya. Bekal takwanya masih kurang. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Makanya sekarang kita hadir di sini dalam rangka menambah bekal. Ya, taklim ya. Berapa kali taklimnya, Bu, dalam seminggu? Dua kali. Makan sehari berapa kali? 21 kali. Ya udah, makannya sekarang seminggu 2 kali aja makannya. Santapan jasmani aja perlu 3 kali, Bu. Bagaimana santapan rohani? Santapan jasmani yang mungkin lebih banyak untuk dunia, santapan rohani yang untuk akhirat, masa taklim seminggu sekali? 2 kali. Ya kalau diriasanya oke lah seminggu sekali, tapi kan ditambah, Bu ya. Membaca, sekarang kan ada WA, ada informasinya. Nah, ini kembali ke sini. WA nih. Gadget atau Android. Penelitian di Indonesia menyebutkan tahun lalu anak usia 18 sampai 40 tahun. Dek masih 18 ya, Dek. 18 sampai 40 tahun rata-rata menggunakan handphone sekitar 5 jam sehari. Bener nggak kira-kira? Di Kapuk gimana, Pak Naib? 1 jam sehari 5 jam. Bangun tidurku terus HP. Lagunya ganti, Bu. Bener nggak? Bangun tidur mana HP? Cari HP. Kebutuhan sekarang ada 3. Sandang, pangan, papan, colokan. Coba kalau main ke rumah, Sat, ada colokan nggak kan? Bukan dicari gimana Sat kabar anaknya, gimana, cari apa? Cari colokan. Tak colok juga nih orang ini. Untuk yang datang ada yang jadi colok dia, Iwan kita masa dicolok. Jadi sudah kebutuhan, memang kebutuhan. Ini sifatnya netral, tergantung kita memakainya. Boleh kita menggunakan, tapi kita harus selektif, memilah dan memilih. Itu jangan sampai semuanya kita share yang hoax segala macam, jangan. Oke ya, baik. Ini bab yang keberapa nih? Kedua ya. Takwa dalam seumur hidup supaya kita husnul khotimah, amin ya rabbana. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalahu. Itu kuncinya dari hadis. Sebaik-baik manusia adalah yang semakin tambah umurnya, semakin tambah amalnya. Semakin tambah umurnya, semakin tambah sedekahnya. Semakin tambah umurnya, semakin tambah baik terhadap keluarganya. Bukan semakin tambah marah, bukan semakin tambah manyun. Semakin tambah soleh, semakin tambah kebaikannya. Itu semakin ciri-ciri manusia kebaikan, husnul khotimah. Jangan ada, Ustaz, nanti saya mengucapkan la ilaha illallahnya belakangan, kan gampang, kecil. Sekarang saya mau puas-puasin, nggak bisa. Orang yang sakaratul maut itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mengapa dia harus ditalkin? Karena dia berat. Setelah menghadapi sakaratul maut itu berat. Akhir hidupmu itulah kebiasaanmu. Nah, Ustaz, itu Pak. Kalau kebiasaannya naudzubillah ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kebiasaannya karena jadi tukang kayu, dia
ngelemparin balok nih, balok 6, balok berapa. Sekarang modern lagi ya. Main game kalau masih sekarang ya Bu ya. Mainan game anak-anak kita. Lagi mana ketika akan sakaratul maut dia ditalkin nggak bisa main game terus kayak gini. Baik ya, itu kuncinya. Yang ketiga, masih 3 bab lagi. Yang ketiga berjamaah. Setelah kita menata syukur, menata takwa, yang ketiga ini hadis yang awal tadi saya sampaikan, man aroda buhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang hendak bertempat tinggal di tengah-tengah surga, maka hendaklah berada di dalam jamaah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamah. Hendaklah dia luzumul jamaah. Luzumul jamaah itu mengikuti putaran kegiatan jamaah. Apa yang dilakukan dalam jamaah, yang diamanahkan oleh imam dengan para umarohnya, kita mengikutinya. Bukan sekedar berbaiat, menetapi jamaah, ikut dalam polanya, ikut dalam kegiatannya, ikut dalam aktivitasnya, tidak lari kemana-mana. Makanya siapa yang menyendiri, dia menyendiri, dimakan serigala. Boleh kita belajar kepada ormas lain, harokat lain boleh, tetapi yang inti dalam jamaahnya, intinya dulu, baru yang lain tambahannya, suplemennya. Mungkin untuk ustadznya itu aja, waktasimu terus yang disampaikan, waktasimu. Lah sholat jadi dulu juga Al-Fatihah terus, masa kita ganti Al-Fatihah sama yang lain? Saya nanya kalau pengen ganti antum yang ngisi ya, saya nggak bisa lah. Suruh ngisi nggak bisa, mengkritisi terus. Ya sabar, nggak apa-apa. Oke, yang ketiga, ini kunci kehidupan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 9 nanti bisa dikaji. Saat kan belum semuanya berjamaah, ya dirahmatilah orang yang mendapat rahmat Allah, itulah al-jamaatu rahmah. Jadi yang akan mendapat rahmat itulah yang berada di dalam al-jamaah. Yang keempat, nanti selengkapnya ada di alifarhansani.com. Like, share, and subscribe. Kayak habis semut aja. Oke, ya sekarang bab yang keempat, Al-Quran. Nah ini. Ini materinya di situ belum ada, saya tambahkan sedikit aja. Surah Al-Furqan ayat 1. Ini Masjid Al-Furqan ya. Pas namanya Al-Furqan, pembeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Al-Quran kepada hambanya Rasulullah SAW dan kepada kita, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi tadi disebutkan semuanya peringatan di dalam Al-Quran itu sudah ada semua. Kemarin LGBTQ yang katanya mau di Jakarta, kalau umat Islam nggak di demo akan ada pertemuan sejenis di Jakarta, tapi di demo. Majelis ulama demo, kita demo semuanya, akhirnya batal, pertemuannya pindah ke Filipina. Sana silakanlah ke negara sana. Itu di Quran sudah dijelaskan. Dulu kaumnya Nabi Lut disiksa sedemikian rupa. Di Quran sudah ada semuanya, tinggal diulang lagi, kita pelajari lagi. Yang kedua, surah Al-Isra, masih rangkaian. Nah ini, pembebasan Al-Aqsa itu hanya dengan Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, al-ayah. Di Al-Quran itu menjadi petunjuk jalan yang lurus. Pembebasan Al-Aqsa kuncinya dalam Quran. Tadi surat Ali Imran 102, 103. Kemarin pertemuan faksi-faksi Palestina, partai-partai, banyak Pak jumlahnya. Ada 30-an lebih. Kita imam, jamaah memberikan nasihat. Bagaimana umat Islam seluruh dunia katakanlah bersatu. Jamaah mengajak umat Islam bersatu. Tetapi di dalamnya faksi-faksinya pecah-pecah yang nggak bisa. Makanya kemarin pertemuan di Mesir ya, 2 minggu yang lalu, alhamdulillah dari Hamas, dari Fatah, berbagai kumpul. Walaupun belum bulat penuh, tapi terus kita dukung. Karena kuncinya ada di persatuan di dalam Palestina sendiri dan persatuan umat Islam seluruh dunia. Ini bab keempat tentang Al-Quran. Jadi kuncinya ada di dalam Al-Quran. Makanya ada grup-grup ya, kita ada grup ya. Grup One Day One Juice ya Bu. Ikut Bu ya, ikut Bu. Awalnya berat memang. Saya dulu ikut, aduh, 1 hari 1 juz kok
rasanya. Tapi karena mungkin dipaksa dulu, lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, baca Quran jadi nikmat. Seperti sholat, masa sholat jadi beban? Aduh, sholat beban, baca Quran beban, masa hidup penuh beban, mukanya penuh beban. Baca Quran itu nikmat, jamu buat jiwa kita. Sholat itu nikmat, qurrata aini bis sholah, kata Rasul. Kenikmatanku ada pada sholat. Karena itu kita ketika ada kumandang azan, kita sholat nikmat, menikmatinya kita. Ya, itulah Quran semuanya. Nanti ada di materi bisa. Dan terakhir nih, penutup, kunci pembebasan Al-Aqsa. Karena ini selalu saya sampaikan. Pembebasan Al-Aqsa dibebaskan dengan Al-Quran. Imam sudah menyampaikan. Komitmen dengan Al-Quran. Yang kedua, ini kunci-kuncinya aja ya. Yang kedua dengan ilmu. Bagaimana mungkin akan membebaskan Al-Quran, Al-Aqsa, kita tidak tahu ilmunya. Makanya Imam mengamalkan berangkat ke Yaman 3 bulan, belajar itu Al-Aqsa. Buku-buku sudah ada, tinggal kita baca. Ilmu terus kita sampaikan tentang Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga, dengan berjuang, dengan berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta, bukan au anfusikum ya, wa anfusikum. Dengan jiwa dan harta. Jiwanya, hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita infak di jalan Allah, tungfiku fisabilillah yuwaffa ilaikum. Allah akan membalas kebaikanmu dunia dan akhirat tanpa batas. Jadi ini kita selalu gaungkan berjihad di jalan Allah. Yang disampaikan oleh naib kita semuanya, bismillah, pasti Allah ganti dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ini kunci yang terbesarnya adalah pembebasan Al-Aqsa. Yang keempat dengan berjamaah. Nggak mungkin pembebasan Al-Aqsa tidak dengan al-jamaah. Semua umat Islam sekarang ini nasib muslimin ya, teruji ini di Rohingya, di India, ini muslim nih, kita ini alhamdulillah Bu. Di India mau ibadah susah Bu. Karena minoritas di sana, walaupun jumlahnya banyak, 100 juta jumlahnya, tapi dari 1 miliar lebih. Di Rohingya sekarang 1 juta muslim terlunta-lunta di pengungsian di Bangladesh. Di Uighur 30 juta umat Islam tuh di Cina. Sekarang ibadahnya ini ya, masjid ini DKM, kita bersyukur di Cina sekarang ada peraturan. DKM semuanya harus mengajarkan ajaran komunisme di Cina. Coba. Semuanya dia, kalau enggak ditutup itu masjid. Nah kita bebas alhamdulillah. Islamofobia di Eropa, kemarin saya mengikuti pertemuan di Majelis Ulama. Kita ini Indonesia jadi model. Indonesia ini jadi model bagaimana Islam walaupun perbedaan di mana-mana di medsosnya rame, tapi di lapangan tidak ada peperangan. Perbedaan banyak di sini rame nih, yang A yang B, aduh masya Allah, tarik sana tarik sini, boleh perbedaan tapi dengan cara yang santun, dengan rahmat. Kita alhamdulillah. Nah karena itu ke depan kita harus mencetak kader-kader dai yang harus dikirim ke Eropa sana, supaya mendakwahkan orang-orang Islam di sana. Banyak Pak ya, orang-orang Kristen ya ingin bebaskan Palestina banyak di Eropa. Tapi dia nggak tahu caranya gimana. Uang banyak cukup. Mu'alaf, uang banyak cukup di Amerika. Di Venezuela tuh, pakai sal ini anggota DPR. Orang non-muslim pakai sal. Kalau dia menghadiri acara-acara parlemen. Orang Yahudinya marah. Weh, kamu kok pakai ini, pakai sal Palestina. Dia marah, kamu marah. Kalau kamu marah, saya akan pakai terus ini, biar kamu marah, biar kamu stres tuh. Lah kita masa malu pakai sal Palestina, terus pakai sal Palestina. Jadi karena ini simbol perlawanan, bendera Palestina itu simbol perlawanan. Sekarang dibuat undang-undangnya deh, orang Palestina dilarang mengibarkan bendera Palestina di kampus-kampus milik orang Israel. Kalau ada orang mengibarkan bendera Palestina, tangkap dia karena dipandang sebagai terorisme. Coba. Takut sama bendera, takut sama ini. Jadi mereka itu sebenarnya takut. Psikologi Israel udah takut. Mereka sudah takut. Udah nggak punya apa-apa sebenarnya dia. Tinggal, nah ini, tinggal umat Islamnya harus bersatu. Faktanya Bahrain, Uni Emirat, Maroko, Sudan malah menjalin normalisasi, jabat tangan, perjanjian damai sama penjajah. Nah ini harus diingatkan terus. Nah kita alhamdulillah jamaah melalui Aqsa Working Group terus memberikan pencerahan, memberikan pertolongan dan bantuannya. Mohon doanya juga nanti sore kita akan musyawarah
akan melaksanakan bulan solidaritas Palestina tahun ini go internasional. Ya Bu, nanti acara Palestinanya bukan hanya di Kapuk Bu, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana? Di Malaysia, di Singapura, di Brunei, bikin paspor. Kemarin saya diingetin Imam, Ustaz paspornya, iya paspor saya udah habis nih, bikin katanya. Siap Imam, bismillah. Ya yang mau acara tablik akbar di Malaysia Bu, bikin paspornya dari sekarang, siapin. Itu alat kita untuk ke sana. Murah Bu, ke Malaysia cuma 500.000. Lebih murah daripada ke Jawa kan? Insya Allah untuk menyantuni ikhwan-ikhwan kita di sana. Alhamdulillah. Demikianlah kiranya yang dapat kami sampaikan. Ini mungkin cukup banyak. Ada 12 halaman, ada boleh nanti di sini di alifaransani.com itu ada materinya. Ada artikel-artikel saya tentang Quran, tentang tausiah, kumpulan khutbah Jumat. Insya Allah sudah terkumpul dalam satu website tersendiri. Untuk mempermudah ikhwan-ikhwan, barangkali sedikit apa yang saya tulis mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. Anak-anak muda yang mau melanjutkan kiprahnya silakan. Kalau ada yang mau kuliah di STI ya insya Allah bisa kita bimbing langsung menjadi penulis-penulis, menjadi wartawan-wartawan. Anak-anak muda kita yang di sini yang mau dibimbing walaupun tidak kuliah, kita akan bimbing secara online boleh deh. Nanti didata anak-anak muda yang mau dibimbing menjadi penulis, jurnalis online. Nah, insya Allah bisa kita arahkan juga, alhamdulillah. Demikian kiranya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Allah bimbing kita di dalam perjuangan al-jamaah, dan Allah bebaskan al-aqsa dengan perantaraan jamaatul muslimin wa imamamun. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.